Selamat pagi Ibu Bapa, Nini Aki, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah yang menuntun kita melewati malam dengan istirahat yang baik, serta memungkinkan kita memasuki hari Selasa ini. Firman Tuhan yang hendak direnungkan diambil dari Keluaran 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudaraku, gedung apakah yang punya arti bagi saudara? Bagi umat Israel, ada dua bangunan yang dianggap penting saat berada di padang gurun: kemah suci dan kemah. Kemah merupakan tempat tinggal mereka sehari-hari. Tiap keluarga memiliki. Di kemahlah aktivitas makan, tidur, dan proses memelihara keluarga berlangsung. Kemah menjadi tempat berteduh baik waktu siang maupun malam hari. Relasi antara orang tua dan anak, begitupun ikatan persaudaraan, tumbuh dan terbentuk dalam kemah itu. Sebagai bangsa yang mempunyai dan mengalami tuntunan Allah, terlebih pada saat itu, mereka sedang menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada satu tempat lagi yang dianggap penting, yaitu kemah suci. Inilah tempat yang disebut tempat kediaman Allah. Ibadah dan persembahan berlangsung di tempat ini. Kekhasan kemah suci ini adalah model bangunannya bisa dipindah-pindah. Rancangan bangunan demikian disesuaikan kondisi bangsa Israel saat itu. Mereka tengah di padang gurun. Mereka bergerak dan berpindah-pindah. Firman Tuhan merupakan penggalan dari bagian yang menggambarkan proses pembangunan kemah suci. Hal menarik saudaraku adalah seluruh unsur bangsa itu berkontribusi, baik perempuan maupun laki-laki. Semua pihak menyumbang demi berdirinya kemah suci itu. Ada yang punya kain, disumbangkanlah kain itu. Ada yang punya bulu domba, disumbangkannya lah bulu domba itu. Bahkan mereka yang punya barang dan benda berharga seperti emas, permata, perak, mereka tidak ragu-ragu mempersembahkannya demi berdirinya kemah suci. Luar biasa. Semua tergerak dan terdorong untuk memberi andil dalam pembangunan kemah suci. Sebuah contoh pola partisipatif yang patut ditiru. Gotong royong iman. Saudaraku, jelas bahwa kemah suci merupakan kebutuhan utama dan penting buat bangsa itu. Mereka rindu dan haus melakukan perjumpaan dengan Allah secara teratur. Kemah suci menjadi tempat yang bisa mewadahi kebutuhan rohani mereka.
Di mata mereka, tidak cukup punya kemah pribadi. Harus juga hadir kemah suci dalam kehidupan keagamaan mereka. Tidak cukup membangun kehidupan sehari-hari di kemah masing-masing. Perlu juga kemah suci yang menyatukan iman mereka satu sama lain. Dan terjaganya relasi kokoh bangsa itu dengan Allah. Ibadah atau doa pribadi di kemah sendiri-sendiri harus dilengkapi. Ibadah dan doa di kemah suci secara kolektif, bersama-sama. Berangkat dari sana kita berkaca. Sejak dulu hingga kini, orang yang menghormati yang ilahi mau menyisihkan harta bendanya, potensi pribadi yang mereka miliki menjadi potensi kolektif. Mereka memberi secara sukarela, artinya tidak terpaksa atau dipaksa, namun lahir dari kesadaran, kecintaan, dan perasaan tanggung jawab. Saudaraku, kiranya hal ini mengingatkan kita atas bangunan fisik tempat ibadah kita masing-masing. Bangunan itu bukan sekedar batu, bata, semen, dan unsur bangunan lainnya. Gedung ibadah itu mencerminkan kecintaan dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kurang pas jika kita menyatakan mengasihi Allah, lalu tempat ibadahnya terbengkalai, rusak di sana sini, dan dibiarkan terbengkalai. Sementara itu, kita punya potensi memberi sekecil apapun. Masa pandemi ini, karena gedung gereja tidak digunakan seperti masa normal dulu, kita tetap setia merawat dan memperhatikan. Sebab di gedung itu sekali lagi menyimpan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita terus memelihara sebagai wujud tanggung jawab. Saudaraku, kita terus berpartisipasi untuk memelihara, merawat, dan menjaga kemah suci kita secara fisik. Karena itu berdampak terhadap pemeliharaan rohani kita juga. Sekaligus kita terus mengembangkan proses ibadah dan hidup persekutuannya. Anda dan saya butuh kemah pribadi, yaitu rumah pribadi. Hanya jangan abaikan pentingnya juga kehadiran kemah suci, kehidupan bergereja. Mari kita berdoa. Tuhan, tanamkanlah sikap dan perilaku tanggung jawab dan kecintaan dalam diri kami secara bersama-sama untuk memelihara, membangun, menjaga kemah suci-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.